Kalau sudah jadi pejabat itu begitu. Jadi adik-adik ini nanti diharapkan bahwa dengan pelatihan kader ini bahwa kamu orang semuanya itu bisa menjadi pionir di masyarakat, minimal di lingkungan terdekatnya kamu orang. Jadi konservasi itu sudah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi bukan saya, kemudian Pak Yarman dengan teman-teman di kantornya, tidak. Jadi menjadi tanggung jawab semuanya untuk menjaga kita punya sumber daya alam secara serta sukarela, bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat. Nah, itu bisa jadi salah satu rekan kerja kita atau mitra yang ada di lingkungan masyarakat, menyampaikan bahwa menjaga lingkungan, kebersihan, kemudian menjaga kita punya kebersihan ekosistem gitu. Karena memang kalau salah satu item di situ rusak, berarti mengakibatkan satu sistem itu akan terganggu. Sungai, jadi itu juga jadi masalah yang ada sekarang di masyarakat, termasuk penggalian pasir yang tidak dikontrol itu. Jadi minimal penggerak upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan konservasi sumber daya alam di masyarakat. Tidak jauh-jauh ya seputaran itu. Jadi harapannya kami sebagai kader itu bisa memberikan bisa menyampaikan bahwa tugasnya Pak Yarman itu begini loh, tugasnya KSDA itu begini loh. Gitu. Masyarakat itu banyak masyarakat juga yang belum mengetahuinya. Kemudian ada beberapa contoh, ada hewan-hewan atau yang harus kita jaga, kemudian ditangkap, kemudian dipelihara di rumah itu sudah menyalahi aturan. Jadi lebih bagus nanti bisa rekrut teman-teman yang lain yang istilahnya Shalom. Terima kasih. Kembali kami sampaikan kepada Bapak Jujuk Irianto yang telah memberi. Saya pamit dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Tokoh adat ini, tokoh masyarakat ini Maroli Menke, ya, dia adalah wakil ketua LMA ya, Maroli Menke, Pak Servius Basik-Basik, ya, yang saya hormati pula teman-teman ini, Pak Kabit ini tapi mewakili ya, Pak Agung yang belum bisa hadir karena beliau ada tugas lain. Kemudian mungkin kita butuh beliau juga di sini, negara butuh beliau, maka beliau hadir di sini sama-sama kita. Ya, saya juga dulu pernah di situ juga. Ya, silakan kalau mau bertanya-tanya apa sekarang silakan aja. Yang saya hormati pula dan saya sayangi ini teman-teman ini. Generasi ini sebenarnya terletak di Kabupaten Merauke, terdiri dari 3 distrik. Ya, berada di 3 distrik, distrik Nokenjerai yang bagian selatan dari mulai Puler sampai Kodo. Ada 5 kampung di situ. Ya, dan juga di sini juga ada distrik Merauke. Merauke ini Masur. Itu salah satu kampung Masur, itu termasuk distrik di kota sebenarnya. Terlibat di situ. Apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan nanti disampaikan juga. Di bawah itu juga ada zona tradisional, ya. Artinya ada zona penempatan
ke Marga Satwa. Kemudian proses lanjut penunjukan tahun 1997 penunjukan ya di tahun itu dengan luas sekitar 413.810 hektar pada saat itu. Ya sepanjang itulah sampai di Jagimo berapa? Jagimo 8 ya itu. Ya, tapi masuk ke dalam sini bukan di luar, di sebelah sungai. Gitu. Ya itu ada kantor di situ juga untuk kepala seksi di situ. Terus seksi 2 berada di posisi di Dalir. Teman-teman kalau mau lihat ke Dalir itu ada sungai di sebelah itu, sebelah sungai itu ada penggalian pasir selama ini teman-teman itu kegiatan penggalian pasir. Itu pun penggalian pasir sebenarnya ilegal, jadi bisa jangan itu penggalian pasir karena merusak lingkungan kita juga. Gitu. Ya, kita kalau bicara masalah penggalian pasir panjang lebar. Ya. Terus yang ketiga ini seksi wilayah 3. Seksi wilayah 3 berada di Wasur ini. Di Bumisai kantornya itu. Teman-teman kalau mau ini silakan, dan itu informasi center atau mau cari-cari informasi tentang kawasan taman nasional ya, kita jaga keberadaannya. Jadi setiap tahunnya melintas burung-burung, berapa ribuan burung yang melintas dalam kawasan taman nasional Wasur. Itu kita perlu jaga. Itu tahun kemarin saya juga dari Australia. Itu kita bicara masalah itu, apa program-program kita di situ, apa program taman nasional, apa program negara, membicarakan hal-hal seperti begitu. Ya, itu yang patut kita jaga. Apalagi daerah-daerah pantai bagian Dalir sana, kita punya lahan basah banyak di situ ya. Ya, hampir sebagian besar kawasan kita itu tergenang air pada musimnya. Hampir 80% tergenang air pada saat musim. Ya, nah ini cendrawasih indah begitu di alam. Masa kita masih menangkap tentang di sangkar? Apakah kita tidak sedih lihat dia hidup di sangkar? Kita saja manusia saja dimasukkan di sangkar menangis itu. Bayangkan kita menembak dia, sedangkan dia punya anak di dalam caranya. Kita tembak bagaimana kondisi anaknya. Pada kita kembalikan diri kita sendiri gitu loh, supaya kita tahu bahwa kita ternyata tidak bagus juga untuk itu. Gitu. Ya, itu saya bilang janganlah kita menghindari lah membawa senjata dalam kawasan apa segala usaha. Gitu. Ya, ini kadang karena gini teman, adik-adik. Sebenarnya konservasi itu tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Ya, itu konservasi tanggung jawab kita semua, pemerintah, masyarakat, atau segala yang ada di situ. Mau pegawai negeri kah, mau TNI kah, mau apa? Itu tanggung jawab kita bersama. Karena kita yang menikmati bersama-sama. Ini burung-burung dalam ini. Ini burung-burung migran, ini burung migran yang ada dalam kawasan. Rata-rata ribuan. Kalau teman-teman nanti kalau bersama satu saat diajak oleh teman-teman ke lapangan, bagus juga. Jangan ke di belakang Dalir ini. Iya, Onggat Mit. Lahan lainnya, itu lahan basah juga itu. Onggat Mit. Setelah itu terbang lagi itu balik terus itu. Ada yang berkembang biak di situ juga, gitu ya. Terus ini juga salah satu kita punya sumber daya alam Wasur sini. Sedikit kecil, masyarakatnya sudah sedikit, jadi kita bilang itu harus jaga baik-baik. Jangan sumber daya tadi saya sampaikan zonasi kita. Ini ya karena zona kawasan taman nasional. Yang merah itu zona inti. Kenapa sih zona inti? Zona inti sebenarnya zona yang belum tersentuh oleh masyarakat. Apa kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan itu apa saja? Termasuk penelitian situ, termasuk wisata terbatas itu kita lakukan. Pengamatan burung, segala boleh kita lakukan tapi terbatas. Artinya tidak sampai merusak yang lain-lain lah, habitat burung apa segala itu. Ya, itu bisa kita lakukan penelitian apa segala boleh. Terus terungkupkan di atas motor seolah-olah loh. Termasuk terlihat walabi apa segala. Walabi rusa, rusa tidak, kalau rusa tidak termasuk babi. Nanti saya sampaikan salam konservasi. Nanti, uha.